Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan pidato saya yang bertemakan kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita. Pastinya kita sudah mengetahui bahwa jumlah penghasilan sampah pada saat ini sudah sangat besar. Namun dengan adanya hal ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, masih banyak yang malas-malasan dalam bekerja bakti, dan lain hal yang membuat penghasilan sampah semakin besar. Hingga kini jumlah penghasilan sampah itu sudah mencapai 67 ton per tahunnya. Dengan dibukanya data tersebut, saya berpendapat bahwa banyak orang yang harus berubah, harus banyak orang yang semakin sadar. Dengan adanya hal itu, dengan adanya jumlah angka itu, kita harus dapat memikirkan apa dampak negatif dan bagaimana solusinya. Karena banyak sekali orang yang sangat meremehkan masalah kebersihan. Padahal sesuai dengan yang pasti ada di ajaran agama kita, kebersihan adalah bagian dari iman. Maka dari itu, kita harus mengetahui tadi yang sudah saya bilang, dampak negatif apa yang akan ditimbulkan. Apakah kita semua sudah bisa melihat dan sudah bisa menanggulanginya? Dan kita harus ingat, ada satu pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi kita yang sebagian besar adalah pelajar harus bisa melihat apa dampak yang akan ditimbulkan bagi lingkungan sekitar kita. Baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, bagaimana cara kita berperilaku di masyarakat harus mencerminkan sikap-sikap yang patuh terhadap kebersihan. Karena di masyarakat, di lingkungan masyarakat, kita tidak hanya bertemu oleh orang yang kita kenal. Kita bisa saja ketemu dengan salah satu warga baru yang mungkin dia ini tidak suka dengan perilaku kita yang kurang peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu, kita sebagai pelajar sekali lagi harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Karena apa? Orang di luar itu akan memperhatikan kita bagaimana cara kita berperilaku. Apabila cara kita berperilaku itu baik, maka mereka semua akan nyaman. Kita pun akan nyaman, dapat berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Saya punya satu contoh. Ada satu orang warga di lingkungan masyarakat saya, di lingkungan dekat rumah, itu sering sekali yang membuang sampah sembarangan. Apa dampaknya? Dampak bagi dia dan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak bagi masyarakat sekitar menjadi tidak nyaman dengan adanya lingkungan yang kotor akibat perilakunya. Dan apa dampak bagi dirinya? Dirinya malah dicaci maki oleh orang banyak. Banyak yang main hakim sendiri. Kamu ini gimana tidak membuang sampah pada tempatnya? Tidak peduli kamu dengan lingkungan. Diolok-olok. Itulah dampak yang harus kita pikirkan sebelum kita melakukan suatu hal. Dan pastinya kita harus senantiasa menjaga kebersihan dari ketiga lingkungan terpenting itu. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apabila ketiga lingkungan ini kita sudah menjamin kebersihan dan perilaku kita akan hidup nyaman di dalam 3 ruang lingkup tersebut. Selain itu juga kita harus memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa membimbing kita, agar senantiasa bisa memberkati lingkungan kita, memberkati kita, agar kita selalu mengeluarkan energi positif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan satu lagi, di daerah asal saya, di kota Mangumere, itu terakhir ini ada gerakan yang bernama Augai Meluko. Itu bahasa Maumere yang artinya, apakah kamu mau berbuat bersih? Itu menjadi refleksi kepada kita.
saya mau berbuat bersih apa tidak ya? Augai meluku. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Tetap semangat, tetap rajin, dan Tuhan memberkati.